Secara historis, beberapa pejuang melarikan diri ke Afghanistan untuk mendirikan gerakan Islam Uzbekistan atau IMU. Pada akhir 1990-an, IMU bergabung dengan Taliban dan mengorganisir beberapa serangan ke Asia Tengah. Dari aspek politik ekonomi, negara-negara di Asia Tengah mengikuti sistem politik pemerintahan sekuler republik, serta prinsip-prinsip pasar bebas kapitalisme. Pada 1991, ketika Uzbekistan, Kirgistan, dan Tajikistan semuanya merdeka, banyak kaum Salafi di Asia Tengah dan di tempat lain memasukkan kekerasan ke dalam ideologi mereka, mengklasifikasikan mereka sebagai jihadis. Dengan pengaruh yang terus meningkat, kelompok-kelompok seperti IRPT, walaupun dilarang pada tahun 1993, bersekutu dengan kelompok-kelompok oposisi sekuler untuk melawan pemerintah selama Perang Saudara 5 tahun Tajikistan. Selama masa ini, para Islamis radikal yang beralih menyerang Dashandi dari markas mereka di Lembah Ras dan Tafil Dara di Tajikistan Utara, serta dari Kunduz dan Mazar-e Sharif di Afghanistan Utara, di mana mereka mengandalkan populasi besar untuk Tajik Afgan. Beberapa di antaranya memiliki ikatan dengan Taliban dan Al-Qaeda untuk dukungan. Setelah Perang Saudara, banyak pemimpin IRPT bergabung dengan proses politik, hanya menyisakan sisa yang keras di lembah-lembah di utara atau di Afghanistan. Kemudian IMU memulai kampanyenya untuk menjatuhkan pemerintah Uzbekistan pada tahun 1998. Pemerintah Karimov juga mengklaim kelompok itu mendalangi serangkaian ledakan mematikan di Tashkent pada tahun 1999. Mereka menggunakan ledakan itu sebagai dalih untuk menindak orang-orang beragama dan anggota oposisi, dan akhirnya memenjarakan ribuan orang. Militan adalah seseorang yang memiliki semangat aktif, perjuangan, dan agresif, serta memiliki atau menunjukkan keinginan atau kemauan untuk menggunakan metode atau cara yang tegas, ekstrim, bahkan kadang bersifat paksaan demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Hal tersebut pantas untuk menjadi gelar Islamic Movement of Uzbekistan atau IMU. Mereka menuntut penerapan hukum Islam di seluruh negeri. Asia Tengah adalah pusat etnis, termasuk suku Tajik, Uzbek, Kirgistan, Turkmenistan, Kazakh, dan Uighur. Mereka berbicara bahasa yang berbeda dan memiliki kebiasaan yang berbeda, yang mengarah ke loyalitas berbasis klan yang sangat lokal. Berbagai kelompok dan subkelompok sering melintasi batas negara, membuat kegiatan beberapa faksi lebih transnasional dalam ambisi mereka atau lebih tertarik untuk menciptakan negara mereka sendiri daripada mengambil alih kekuasaan dari pemerintah saat itu. Dan penyebab pergeseran militan sangat bervariasi. Di daerah yang bermusuhan seperti Asia Tengah, cukup sulit untuk bertahan hidup. Apabila mematuhi tujuan ideologis yang konsisten, kelompok-kelompok seperti IRPT sering dimulai sebagai kelompok-kelompok politik yang damai, terpecah belah, dan kemudian menjadi lebih militan selama Perang Saudara Tajik, hanya untuk bergabung kembali dengan proses politik. Dengan munculnya gerakan Islam Uzbekistan atau IMU pada periode pasca Soviet, dari sudut pandang taktis dan strategis, serangan-serangan ini adalah kegagalan total. Selain itu, para Islamis Asia Tengah, baik militan atau bukan, tidak memiliki kemampuan untuk menentang atau secara signifikan melemahkan negara-negara yang mereka targetkan. Mereka
juga tidak memiliki dana dan dukungan, baik dari sumber eksternal atau lokal, untuk bertahan dari pertempuran yang mereka pilih dengan militer regional. Akibatnya, mereka terbunuh dalam serangan yang mereka lakukan atau diberantas oleh dinas keamanan segera sesudahnya. Untuk wilayah berpenduduk 70 juta orang, serangan teroris di Asia Tengah jarang terjadi. Bahkan, menurut peneliti dan konsultan di Asia Tengah, Christian Bleu, sejarah militansi di Asia Tengah mengungkapkan wilayah ini memiliki tingkat kekerasan yang sangat rendah, termasuk serangan yang mungkin tidak memiliki motivasi Islam.